Kita sering dihadapkan pada sejumlah pekerjaan di waktu yang bersamaan. Ada sebagian yang mungkin masih mudah kita kerjakan satu demi satu. Tapi, tidak jarang juga kita bingung harus memulai dari mana untuk mengerjakannya. Apalagi kalau kita menganggap semua pekerjaan itu penting dan harus diselesaikan saat itu juga. Akhirnya, kita terjebak dalam kesibukan yang menguras tenaga dan pikiran, sementara hasilnya belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam menghadapi situasi tersebut, selain kemampuan melaksanakan pekerjaan, kita juga perlu memiliki kemampuan untuk memilih mana pekerjaan yang benar-benar mendesak dan mana pekerjaan yang penting. Salah satu instrumen yang dapat membantu kita yaitu matriks Eisenhower. Nama Eisenhower diambil dari nama Presiden Amerika Serikat ke-34, yaitu Dwight D. Eisenhower. Presiden Eisenhower menyadari bahwa manajemen waktu yang hebat melibatkan keseimbangan waktu antara hal-hal yang mendesak dengan hal-hal yang penting. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat ke-34, Eisenhower merupakan seorang jenderal di Angkatan Darat Amerika Serikat dan salah satu komandan tertinggi pasukan sekutu selama Perang Dunia II. Semasa tugasnya, beliau dituntut untuk mengambil banyak keputusan besar dan penting. Beliau menghadapi keputusan sulit tentang tugas mana yang harus difokuskan untuk terlebih dahulu dikerjakan. Banyak permasalahan yang mendesak dan banyak permasalahan yang penting. Permasalahan yang mendesak tidak selalu penting, dan permasalahan yang penting tidak selalu mendesak untuk diselesaikan. Kondisi tersebut merupakan cikal bakal dikembangkannya metode untuk mengatur keputusan berdasarkan tingkat kepentingan dan mendesak atau tidaknya. Tersebut dikenal dengan nama matriks Eisenhower atau Eisenhower Framework. Penggunaan matriks Eisenhower semakin populer sejak ditampilkan pada buku The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Banyak profesional bisnis yang menggunakan matriks Eisenhower untuk memecahkan masalahnya. Pada dasarnya, matriks Eisenhower mengklasifikasikan berbagai masalah berdasarkan tingkat kepentingan dan mendesaknya dari masalah tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam matriks 2x2. Permasalahan yang mendesak merupakan permasalahan yang memerlukan respon atau tindakan dalam waktu cepat. Biasanya, permasalahan ini memiliki konsekuensi yang jelas ketika kita tidak dapat melaksanakannya. Hal-hal yang mendesak ini juga merupakan hal yang paling sering menimbulkan tekanan bagi karyawan. Hal-hal yang menjadi penting merupakan hal yang berkontribusi pada tujuan, misi, dan nilai jangka panjang. Dengan berfokus pada tugas yang penting, kamu bisa bekerja pada mode responsif dibandingkan dengan mode reaktif. Hal tersebut akan membantu kamu untuk tetap rasional, tenang, dan selalu siap dalam menghadapi semua peluang baru. Kuadran 1. Do. Segala hal yang important dan urgent. Kuadran ini berisi pekerjaan yang penting dan mendesak untuk diselesaikan secepatnya. Dapat dikatakan bahwa dalam kuadran ini kita seolah dipaksa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan cepat. Kuadran 2. Schedule. Berisi hal yang penting namun tidak mendesak. Kuadran ini berisi pekerjaan yang penting namun tidak mendesak, sehingga bisa diselesaikan di lain waktu. Akan tetapi, karena sifat yang penting, maka pekerjaan ini bisa membawa dampak yang cukup besar, baik bagi pribadi maupun bagi perusahaan kamu. Apabila di kuadran 1 itu fokus kepada pekerjaan yang harus cepat diselesaikan, maka kuadran 2 ini fokus lebih diarahkan kepada kesempatan untuk dapat mengembangkan keterampilan atau berkontribusi dalam mencapai suatu tujuan. Beberapa hal yang dapat masuk ke dalam kuadran 2 antara lain membuat perencanaan, membangun jejaring kerja, serta mengembangkan relasi. Kuadran 3 berisi hal yang mendesak namun tidak penting. Kuadran ini berisi segala hal yang menurut kita mungkin tidak penting, tapi mendesak untuk segera diselesaikan. Bukanlah hal yang tepat bagi kita untuk memfokuskan diri dalam menyelesaikan pekerjaan di kuadran 3 ini. Kita dapat mendelegasikan pekerjaan di kuadran 3 ini kepada orang lain, sementara kita fokus pada pekerjaan penting. Yang terakhir, kuadran 4, don't do, segala hal yang gak penting dan gak mendesak. Kuadran ini berisi pekerjaan yang gak penting dan juga tidak mendesak. Misalnya ya, nonton drakor atau scrolling sosial media. Kegiatan tersebut bebas saja untuk dilakukan di luar jam kerja, bahkan bisa saja nih menjadi selingan atau refresh di antara kegiatan hektik kamu. Tapi kalau kamu lakukan terlalu lama, maka akan menghambat penyelesaian tugas utama yang ada di kuadran 1 dan 2. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, matriks Eisenhower ini akan membantu kamu dalam menentukan prioritas pekerjaan kamu. Menentukan suatu pekerjaan itu penting atau mendesak tentunya hak masing-masing ya. Karena sesuatu yang kamu anggap penting mungkin itu nggak penting buat aku, begitu pula sebaliknya.
Namun, dengan memahami konsep ini, setidaknya kita bisa mulai nih menentukan mana sih yang penting dan mendesak untuk menjadi prioritas yang kita kerjakan. Para ahli mengatakan bahwa kuadran 2 merupakan kuadran of quality, di mana idealnya kita mengalokasikan waktu kita lebih banyak untuk menangani pekerjaan di sini. Hal ini disebabkan karena umumnya kuadran 2 itu berisi pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang. Oleh karenanya, kita perlu memberi perhatian lebih pada pekerjaan ini. Andai kata mayoritas pekerjaan kita masih ada di kuadran 1, maka kita harus nih memperbaiki pola kerja kita supaya pekerjaan kita tidak menumpuk untuk diselesaikan. Apabila mayoritas pekerjaan kita ada di kuadran 3, maka perlu banget nih untuk mulai mempertimbangkan agar pekerjaan itu didelegasikan ke orang lain yang mungkin lebih ahli. Oke deh, sekian dulu ya penjelasan tentang matriks Eisenhower. Aku harap kita bisa lebih fokus dalam bekerja dan terhindar dari kesibukan yang sebenarnya tidak produktif dan malah menyebabkan stres. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen yang positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!